Halo adik-adik, selamat datang di Brother Daniel Academy. Masih dengan Ko Daniel di sini. Pada kesempatan kali ini, Ko Dan akan menjelaskan tentang persamaan eksponen ya, atau persamaan bentuk pangkat. Matematika peminatan untuk kelas 10. Ada 6 bentuk persamaan eksponen yang akan kita pelajari pada sesi ini ya. Oke, kita mulai dari persamaan atau bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama seperti ini. A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Jadi A itu adalah sebuah bilangan positif dan bilangan itu bukan satu. Oke. Nah, kemudian fx dan gx itu adalah suatu fungsi yang di dalamnya memuat variabel x. Nah, jika kalian menemukan bentuk seperti ini, di mana A-nya sama, kiri dan kanan ini bilangan dasarnya sama, atau basisnya sama ya. Nah, penyelesaiannya gimana kok? Penyelesaiannya dia akan menjadi, nah seperti ini. A-nya sudah sama, jadi kita tinggal samakan pangkatnya saja. Fx sama dengan gx. Dari sinilah nanti kita akan mendapatkan nilai x-nya. Oke, kita lihat contoh soal untuk bentuk yang pertama. Akar 81 pangkat x min 3 sama dengan 1/27 pangkat 2x ya. Nah, jadi di sini yang kita lakukan pertama adalah kita menyamakan basisnya, bilangan dasarnya. Di sini dia basisnya harus sama ya. Nah, di sini ada 81 dengan 27. Nah, ini kita ubah. Sama-sama dibuat jadi 3 pangkat ya. Nah, jadi ini 81 bisa kita ubah dia jadi 3 pangkat 4. Nah, kemudian di sini dia dipangkatkan x min 3. Kemudian akar. Nah, kalian ingat sifat akar. Jika ada akar A, akar derajat M dari A, nah itu sama dengan A pangkat 1/M ya. Nah, jadi jika di sini dia derajat akar yang tidak ditulis, maka ini kan artinya dia derajat 2. Jadi dia per 2. Oke. Kemudian yang sebelah kanan 27 kita bisa ubah dia jadi 3 pangkat 3 pangkat 2x ya. Nah, kemudian pangkat dengan pangkat itu kan bisa dikalikan ya. Nah, di sini ada 4. Kemudian di sini ada penyebut 2. Kita bagi saja ini 4 dengan 2. Bisa jadi seperti itu kan? Kemudian kita dapatkan di sebelah kiri dia pangkatnya 2 kita kalikan dengan x min 3. Jadinya 2x min 6 ya. Kemudian nah di sini ada 3 pangkat 3 dipangkatin 2x. Nah, ini pangkat kali pangkat jadinya 6x ya. Nah, 1/3 pangkat 6x. Kalau kita bawa naik dia jadinya pangkatnya berubah tanda menjadi negatif. Oke, di sini basisnya sudah sama-sama 3, maka kita tinggal menyamakan pangkatnya ya. Pangkat sebelah kiri sama dengan pangkat sebelah kanan. 2x min 6 sama dengan min 6x. Jadinya 8x sama dengan 6. Kita dapat nilai x-nya di sini adalah 6/8 atau 3/4. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik. Misalkan untuk yang bentuk yang pertama ini. Nah, bagaimana jika bilangan dasarnya atau basisnya tidak sama? Pangkat, jadi di sini ada bentuk yang kedua, A pangkat fx sama dengan B pangkat fx ya. Nah, di sini pangkatnya harus sama ya. Jadi bentuk ini pangkatnya sudah sama, tapi bilangan bawahnya dia nggak sama, bilangan basisnya nggak sama. Nah, ini penyelesaiannya seperti ini ya adik-adik. Nah, penyelesaiannya bentuk ini bisa sama hasilnya, kiri dan kanan, apabila fx-nya itu 0. Ya, mau kasih analogi di sini misalnya ada 2 pangkat dengan 3 pangkat. Nah, 2 dan 3 ini harus punya pangkat berapa supaya hasil sebelah kiri sama dengan kanan? Pasti hanya satu nilai yang memenuhi, yaitu saat pangkatnya 0. Karena 2 pangkat 0 itu 1, 3 pangkat 0 itu juga 1. Jadi di sini kiri sama dengan kanan, gitu kan?
Oke, jadi seperti ini ya bentuk yang kedua, pangkat disamakan 0 ketika basisnya beda. Ini ada contoh soal, 5 dan 7 tidak sama dan juga nggak bisa dibikin sama. Jadi mau dibuat jadi bilangan pangkat berapa yang bisa dibuat sama 5 dan 7? Nggak ada kan? Jadi kita langsung ambil pangkatnya. X pangkat 2 min 10x harus sama dengan 0. Pangkat sama dengan 0. Kita lakukan pemfaktoran di sini. X dikali X min 10 sama dengan 0. Kita dapatkan dua nilai, yaitu X-nya 0 dan X-nya 10. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik. Oke, ada lagi bentuk seperti ini, bentuk ketiga ya. Fungsi bervariabel X dipangkatkan dengan fungsi bervariabel X. Jadi fungsi pangkat fungsi ya. Hasilnya sama dengan 1. Nah, ini bagaimana menyelesaikan? Ini ada 3 kemungkinan. Jadi, kapan bentuk pangkat menghasilkan 1? Tentu saja kalau dia GX-nya sama dengan 0 ya. Jadi, misalnya 2 dipangkatin 0 kan hasilnya 1. 5 dipangkatkan 0 hasilnya 1 ya. Nah, jadi pasti yang pertama itu adalah pangkat sama dengan 0. GX sama dengan 0. Nah, cuma ada pembatasan, ada syarat di sini ya. Nah, ketika kamu mengerjakan GX-nya sama dengan 0, pastikan bahwa fx-nya bukan 0. Nah, karena 0 kalau dipangkatin 0 hasilnya bukan 1. 0 dipangkatin 0 itu hasilnya tak tentu. Ya. Nah, jadi nggak boleh, efeknya nggak boleh 0. Lalu kemungkinan yang kedua, kapan bentuk pangkat hasilnya 1? Tentu saja kalau fx-nya itu 1. Ya kan? Jadi, jika fx-nya 1, maka 1 di pangkatan GX hasilnya pasti 1. Oke? 1 pangkat 2, 1. 1 pangkat 10, hasilnya 1. Nah, jadi GX tidak 0 nggak masalah, tapi efeknya bisa dibuat jadi 1. Nah, kapan lagi bentuk pangkat ini menghasilkan 1? Ada kemungkinan, yaitu apabila fx-nya min 1. Nah, min 1 atau negatif 1 dipangkatkan sebuah bilangan, hasilnya bisa 1, dengan catatan pangkatnya harus bilangan genap ya. Nah, jadi yang ketiga, kita selesaikan fx sama dengan min 1. Jadi basis disama dengan min 1. Dengan catatan nanti nilai x yang kamu dapat dari sini, kamu harus masukkan ke pangkatnya dan menghasilkan pangkat berupa bilangan genap. Ya. Kita langsung lihat contoh soalnya ya, bagaimana bentuk ketiga ini contohnya. Nah, seperti ini. Misal ada x plus 1 dipangkatkan dengan x pangkat 2 min x min 6 sama dengan 1. Oke, yang pertama tentu saja hasilnya 1 apabila pangkatnya sama dengan 0. Jadi penyelesaian 1 seperti ini. X pangkat 2 min x min 6 sama dengan 0. Nah, kita lakukan pemfaktoran di sini. X pangkat 2 min x min 6, kalau kita faktorin x min 3 dan x plus 2 ya. Nah, jadi kita dapat di sini nilai x-nya adalah 3 dan min 2. Itu yang kita dapat dari gx atau pangkat sama dengan 0. Kemudian yang kedua, bentuk ini bisa hasilnya 1 kalau misalnya basisnya atau fx-nya ini disama dengankan 1. Jadi yang kedua, basisnya kita buat jadi 1 ya. X tambah 1 sama dengan 1, kita dapat nilainya adalah X sama dengan 0. Itu penyelesaian kedua. Kemudian yang ketiga, hasil 1 apabila basisnya sama dengan min 1. Jadi, basisnya kita sama dengan kan min 1, kita dapat nilai X-nya sama dengan min 2. Oke, nah ini harus diuji ya adik-adik. Jadi di situ, saat X-nya min 2, uji ke pangkat. Nah, kita masukkan di situ min 2 pangkat 2 dikurangi min 2 dikurangi 6. Nah, ini hasilnya sama dengan 4 ditambah 2.
2 kurangi 6. Nah, ternyata dia hasilnya 0. Nah, kalau hasilnya 0, jadinya dia min 1 dipangkatkan 0, bisa nggak? 1 ya. Jadi ini memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaiannya di sini kita dapat mulai dari min 2, kemudian 0 dan 3 ya. Semuanya memenuhi. Di sini min 2-nya kita dapat 2 kali, nggak masalah ya. Seperti itu ya adik-adik. Ini bentuk yang ketiga. Oke, ada lagi bentuk yang keempat. Bentuk yang keempat seperti ini, bawahnya atau basisnya beda, tapi pangkatnya sama. Nah, kapan kiri sama dengan kanan? Ini mirip dengan bentuk yang kedua tadi ya. Cuma yang kedua itu kan tadi dia bilangan. A pangkat HX dan B pangkat HX gitu kan. Nah, kalau misalnya yang bawah ini dia basisnya itu dalam bentuk fungsi bervariabel X, nah, maka tentu saja kalau pangkatnya sudah sama, pangkatnya sudah anggap saja nggak ada gitu kan. Nah, jadi penyelesaian satu tinggal menyamakan fx-nya, fx sama dengan gx gitu kan. Nah, jadi ini bisa sama kiri dan kanan kalau fx sama dengan gx. Kemungkinan kedua, dia bisa sama kiri dan kanan apabila hx-nya 0. Nah, jadi fx-nya beda, tapi kalau hx-nya itu 0, maka dia juga bisa membuat persamaan ini sama dengan ya, kiri sama dengan kanan. Nah, dengan catatan, kalau hx dinolkan, maka fx dan gx-nya itu nggak boleh 0 juga ya. Oke, kita lihat contoh soal di sini. Nah, 6 min 3x dipangkatkan x pangkat 2 min 3x tambah 2 sama dengan x tambah 4 dipangkatkan x pangkat 2 min 3x plus 2. Pangkat sama. Nah, kalau pangkat sama, kita sama dengankan dulu yang basisnya ya. Nah, jadi 6 min 3x disamakan dengan x plus 4. Jadinya kita dapat di sini hasilnya min 4x sama dengan min 2. Jadi x-nya kita dapat sama dengan min 2 dibagi min 4 setengah ya. Itu penyelesaian satu, menyamakan basisnya, menyamakan bilangan yang bawah ini, fungsi yang bawah ini. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua adalah pangkat disama dengan 0. Nah, jadi yang kedua, x pangkat 2 min 3x plus 2 sama dengan K0. Kita lakukan pemfaktoran di sini. Kita dapatkan dua nilai, yaitu x2 dan x-nya sama dengan 1. Nah, ingat, ketika pangkatnya 0, pastikan bahwa basisnya, baik ini 6 min 3x atau x plus 4, itu nggak boleh 0 juga. Nah, jadi kita harus uji satu-satu. Misalnya kita uji x sama dengan 2. Nah, ngujinya masuk ke sini dulu ya. Diuji ke 6 min 3x. 6 min 3 kali 2. Hasilnya ternyata 0. Tadi hx-nya atau pangkatnya sudah 0, ternyata fx-nya juga 0. Nah, ini x sama dengan 2-nya, tm. Nggak usah diuji lagi untuk yang x plus 4-nya ya, untuk x sama dengan 2. Kalau sudah 1 sudah nggak memenuhi, nah udah langsung tm. Kemudian yang kedua, kita uji saat x-nya 1. Sama, kita masukkan ke 6 min 3x. 6 dikurangi 3 kali 1, hasilnya 3. Oke, masih aman. Kemudian kita masukkan ke sini. Kita ganti x-nya dengan 1. 1 tambah 4. Sama dengan 5. Nah, ternyata hasilnya nggak 0 ya. Nah, jadi x sama dengan 1, dia memenuhi. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah setengah dan 1. Jadi seperti itu ya, adik-adik. Kalau temu bentuk semacam ini, nah ketika pangkatnya 0, maka pastikan bawahnya tidak boleh 0. Jadi basisnya nggak boleh 0. Kenapa? Karena 0, kalau ini 0, pangkatnya juga 0. 0 pangkat 0 itu bentuk tak tentu. Tidak bisa dicari nilainya ya. Oke, kita lanjut ke bentuk yang kelima. Nah, bentuk yang kelima, basisnya sama, jadi bawahnya sama, pangkatnya beda. Nah, gimana nih kalau menyelesaikan kok? Yang jelas kalau bawahnya sudah sama, maka penyelesaian yang pertama adalah menyamakan pangkat. Pangkatnya kudu dibuat sama juga. Gx sama dengan hx. Nah, itu adalah penyelesaian satu. Kemudian, sebelah kiri bisa sama dengan kanan kalau misalnya
fx-nya 1. Betul ya? 1 dipangkatkan gx pasti sama dengan 1 dipangkatkan hx. Sekalipun gx dan hx-nya nggak sama, tapi kan kalau fx-nya 1, ini juga memenuhi ya. Kemudian, ada lagi kemungkinan yang ketiga, sisi kiri bisa sama dengan sisi kanan kalau fx-nya 0. Nah, jadi 0 dipangkat gx itu bisa sama dengan 0 pangkat hx. 0 pangkat gx sama dengan 0 pangkat hx. Jadi, kemungkinan yang ketiga adalah ketika basisnya dinolkan. Tentu saja kalau 0, hati-hati, kalau 0 itu pangkatnya itu hanya boleh pangkat yang positif. Tidak boleh 0, tidak boleh negatif. Jadi positifnya itu lebih dari 0. Seperti itu ya, harus diuji untuk yang fx sama dengan 0. Kemudian yang keempat, ada satu kemungkinan lagi, ini bisa sama dengan yang kanan, kalau misalnya fx-nya itu min 1. Nah, dengan catatan, nilai x yang kamu dapat dari sini harus diuji ke dalam fx dan gx ya. Nah, kalau dimasukkan harus menghasilkan fx dan gx yang sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Harus keduanya genap atau keduanya ganjil. Nggak boleh satu genap, satu ganjil. Oke, supaya lebih jelas, kita lihat saja contoh soal di sini. X min 5 dipangkatkan X tambah 2 sama dengan X min 5 dipangkatkan 2X min 1. Oke, di sini dia bawahnya sama, tinggal nyamakan pangkat ya. Nah, di penyelesaian yang pertama adalah X tambah 2 sama dengan 2X min 1. Min X sama dengan min 3. Jadi kita dapat nilainya X sama dengan 3. Nilai X yang kamu dapat pasti masuk HP di sini. Kemudian yang kedua, nah, bisa sama persamaan di atas apabila X min 5-nya itu sama dengan 1. Di sini kita dapatkan satu lagi nilai X, yaitu X sama dengan 6. Kemudian kemungkinan yang ketiga, bisa sama persamaan di atas kalau X min 5-nya sama dengan 0. Nah, jadi kita dapat di sini nilai X-nya adalah 5. Kemudian ingat, kalau 0 ada aturan main ya, 0 harus diuji pangkat, tidak boleh negatif, tidak boleh juga pangkatnya 0. Jadi pangkatnya nggak boleh negatif, nggak boleh 0. Nah, jadi kita uji X sama dengan 5, uji ke dalam X plus 2. Kita uji ke dalam X plus 2, jadinya 5 plus 2 sama dengan 7. Nah, kalau pangkatnya 7, memenuhi. Kemudian kita uji saat X-nya 5 ke pangkat yang sebelah lagi, 2X min 1. Jadi 2 kali 5 min 1, 9. Nah, jadi X sama dengan 5 memenuhi karena dia menghasilkan pangkat yang positif. Oke, 0 di pangkat 7 sama 0 pangkat 9 itu bisa memenuhi persamaan ini. Kemudian yang keempat adalah ketika X min 5-nya sama dengan min 1. Kita dapat di sini X-nya sama dengan 4. Nah, ini pun harus diuji. 4 kalian masukkan ke X plus 2, jadi 4 tambah 2. 4 tambah 2, 4 tambah 2, nah, sama dengan 6. Kemudian kita masukkan 4 ke pangkat yang sisi kanan. 2 kali 4 dikurangi 1. 2 kali 4 kurangi 1, hasilnya 7. Ternyata masuk ke pangkat kiri genap, masuk ke pangkat kanan ganjil. Nah, ini tidak memenuhi. Ya kan? Min 1 dipangkatkan 6, nggak sama tuh dengan min 1 dipangkatkan 7. Yang ini hasilnya 1, yang ini hasilnya min 1. Nah, jadi nggak sama. Tidak sama, jadi 3. Yang 4-nya TM. Jadi yang masuk HP yang mana kok? Ini, 3, 5, dan 6. HP-nya hanya kita ambil 3, 5, dan 6 saja. Gitu ya adik-adik? Kok gampang kok? Emang. Oke, nggak terasa kita sudah sampai ke bentuk yang terakhir, bentuk yang nomor 6 ya. Bentuk yang nomor 6, polanya seperti ini ya. Jadi ada bilangan pangkat yang berpangkat 2. Nah, jadi ada bentuk pangkat yang dipangkatkan 2. Nah, ini kita selesaikan dengan menggunakan metode permisalan.
yang dimisalkan nanti adalah A pangkat fx-nya. Jadi A pangkat fx-nya kita misalkan Y. Nah, sehingga nanti persamaannya dia jadi persamaan kuadrat ya. Jadi persamaannya ini akan berubah menjadi AY pangkat 2 ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, kita langsung lihat saja contoh soalnya supaya lebih jelas ya. Misal kalian menemukan bentuk pangkat seperti ini. Nah, ini mau tidak mau kita akan menggunakan metode misal ini. Kenapa? Karena ini bentuk pangkat dikurangi dengan bentuk pangkat yang kedua. Ini tidak bisa digabung ya adik-adik. Nah, kalau digabung gimana? Wong sebelah kiri 2 pangkat 2x, yang tengah ini 2 pangkat 1x. Nggak sama persis. Nah, jadi nggak bisa diapa-apain ini. Kalau misalnya mau digabung nggak bisa, mau pakai sifat-sifat pangkat nggak bisa. Nah, apalagi ada tambahan 4 lagi. Ada tambahan konstanta di belakang sini. Nah, ini untuk mengerjakan mudah saja. Kita buat permisalan ya. Nah, di sini ada 2 pangkat 2x sama 2 pangkat x. Kita misalkan, yang dimisalkan itu adalah yang nilai pangkatnya lebih rendah. Ini pangkatnya 1x, ini pangkatnya 2x. Lebih rendah mana? Lebih rendah yang pangkatnya 1x ya. Nah, jadi kita misalkan 2 pangkat x, kita misalkan y. Nah, apa yang terjadi dengan 2 pangkat 2x? 2 pangkat 2x itu sama saja dengan 2x dipangkatkan 2, betul nggak? Nah, jadi jika 2 pangkat x-nya adalah y, maka ini kita bisa ubah dia jadi y pangkat 2 untuk 2 pangkat 2x-nya. Sehingga persamaan di atas dia akan menjadi y pangkat 2 min 5y tambah 4 sama dengan 0. Jadinya kita langsung faktorin. Sini y min 4, y min 1. Kita dapat 2 nilai, y sama dengan 4 dan y sama dengan 1. Nah, yang kita cari itu bukan y, tapi x ya. Tentukan HP itu nyari nilai x. Nah, y itu kan pinjam. Kalau y-nya pinjam, harus dikembalikan dong. Jadi, y-nya ini diganti lagi, jadi 2 pangkat x. Nah, y-nya diganti 2 pangkat x. Jadi, kita dapat di sini x-nya sama dengan 2 pangkat berapa hasilnya 4? 2 pangkat 2. Jadi, x-nya adalah 2. Kemudian, y sama dengan 1. 2 pangkat x sama dengan 1. Nah, di sini kita dapat x-nya sama dengan 0. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan 2. Oke, nah untuk bentuk permisalan kayak gini, tidak usah uji-uji lagi ya. Jadi nilai x yang kalian dapat ini langsung masuk himpunan penyelesaian, masuk HP. Oke, itu adalah 6 bentuk persamaan eksponen. Semoga kalian bisa memahami. Selamat belajar. Gan Aceh.